2007 historinya itu awalnya 2007 ya, itu kami satu tim di tim berburu, awalnya tim berburu. Oh, sebelum masuk ke off-road itu awalnya senang berburu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di sini di podcast Auto News. Ini perdana podcast karena kita kan di sini di Auto News itu banyak membahas off-road, terutama dengan teman-teman JOB. Saya sendiri di sini baru masuk bergabung di JOB, yaitu Jeep Onom Banjar, tapi belum tahu histori perjalanan JOB. Nah, untuk itu kita di sini sudah hadir. Ada Mas Udin. Selamat malam Mas Udin. Selamat malam. Alhamdulillah. Cuma sayang ini yang lainnya nggak hadir. Tapi nggak apa-apa. Yang penting ada Mas Udin. Ada pelaku sejarah JOB, ya JOB, Jeep Onom Banjar. Di sini juga ada Raka. Raka ini paling junior ya, junior di JOB. Maksudnya junior di usia. Tapi kalau di dunia off-roadnya oke lah, boleh dites. Nah, gini ya. Jadi maksud kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang JOB itu minimal kita itu punya punya catatan visual. Nanti kalau generasi-generasi yang akan datang ada kenang-kenangan begitu, bisa dilihat. Termasuk saya juga pengen tahu karena kan saya bergabung di Jeep Onom Banjar itu hobi di masuk dunia. Emang saya suka di dunia off-road, di dunia otomotif, tapi masuk ke off-road itu baru sekarang seperti itu. Nah, pada video kali ini saya mau tanya ke Mas Udin tentang Jeep Onom Banjar. Ngomong-ngomong Mas Udin, Jeep Onom Banjar, ceritakan awal mula berdiri, gimana ceritanya? Terima kasih ya. Selamat malam teman-teman semuanya. Juga Agus, terima kasih atas kesempatannya. Saya dikasih kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol malam hari ini. Juga selamat malam buat teman-teman yang mungkin sebagian yang ada di otomotif, khususnya di off-road itu, mungkin udah tahu siapa itu si Mang Udin teh. Mang Udin teh iya. Mang Udin teh iya. Teman-teman bilang sih dulu ada yang manggil ada Udin Kampret. Nah, itu namanya di situ. Waktu di MC waktu di Batu Licin pun kita ikutin terjurnas. Acara Speed Off-Road. Itu tahun 2015. Saya ikutan ke sana, kebetulan saya gabung sama teman-teman yang pintu di Bandung. Tapi ngomong-ngomong katanya Udin Kampret itu ada artinya. Saya juga lupa lagi tuh. Sorry. Nanti kita bahas. Oke. Ada Udin, namanya saya Udin, tapi ada landian kebanyakan ada Kampret, dan katanya biasanya deh kalau Kampret itu singkatan, nggak tahu siapa yang bikin dan termotivasi di situ juga saya di situ. Tapi saya lupa tuh untuk kepanjangannya. Sorry. Oke. Terus untuk masalah historinya, histori JOB, mungkin saya akan sedikit meraba-raba ya tentang kembali ke memori zaman dulu, diingat-ingat kembali, mudah-mudahan sih ada pasnya. Dan sebelumnya saya juga minta maaf nih kepada senior nih kalau ada yang kurang atau gimana ya dari penjelasannya nanti ya. Agak senior, terutama ke kesepuan Banjar itu yang dulu sangat terjun sekali ke tengah hutan, ke trek langsung, Om David Wijaya. Om David. Mohon maaf kalau misalkan saya mendahului panjenengan di kegiatan ini, tapi ya karena setiap hari kita selalu ke hutannya selalu bareng sama Om David, mungkin sebagian penjelasan dari beliau juga sama apa yang sendiri saya alami. Setahu saya waktu itu di tahun antara 2007 historinya itu awalnya 2007 ya, itu kami satu tim di tim berburu, awalnya tim berburu. Oh, sebelum masuk ke off-road itu awalnya senang berburu. Betul, senang berburu. Tahun 2007 saya itu gabung sama Om David ya, bengkel asli yang ada di Jalan Batu Lama itu. Bengkel ternama, bengkel asli.
nama di situ. Kita setiap akhir pekan di hari Minggu yang pasti kita hiburan. Hiburannya itu berburu ke tengah hutan, berburu sama teman-teman banyakan. Nah di situ ada terlintas ada teman-teman sebagian yang main off-road, main jeep. Siapa aja nih saya lihat ya. Oh ternyata ada anak teman-teman ya. Dulu itu ada Om Dadang Kris. Kang Dadang Kris ternyata senior juga ya. Senior juga. Dulu masih ingat saya pakai Willys dia teh. Oh pakai Willys. Pakai Willys. Belum pakai itu pula, dia pakai Willys. Terus satu juga pakai kalau nggak salah Jimmy Jangkrik. Jimmy Jangkrik. Yang merah punya Pak Haji Nana ya. Oh ayahnya. Ayahnya. Dia pakai itu. Saya liatin aja. Saya kalau ngobrol-ngobrol sama Om David ya. Oh kayaknya asik tuh main off-road gitu. Kita ajak bicara yuk. Oke lah masuk ke saat Pak Haji Nana sama Kang Dadang Kris itu mereka main ke bengkel ya, ke bengkel asli. Di situ komunikasi. Terjadilah kita gabung main. Sering-sering berkumpul. Sering ngumpul kita main. Nah, awalnya di minggu ini di tahun 2007 itu kita main ke tengah hutan. Yang awalnya dulu kita sering survei pakai jalan kaki, berburu. Di situ dibikin insting kayaknya di terawang-terawang kayaknya bagus dibikin trek. Minggu depannya buka jalur. Masukin pakai kendaraan jeep. Bersering berjalannya waktu, nah kumpul-kumpul lah mulai yang tadinya awal cuma bertiga, Om David, Dadang Kris, Pak Haji Nana, terus juga Om Mandura, ya. Mainlah ke tengah hutan, gabunglah mulai yang lain, ada Pak Tutus, terus ada ya Pak Dadang Med, dan juga 2008 lah kita mulai iseng-iseng nih ngobrol, lagi ngobrol kayak gini nih. Kayaknya asik nih kalau dibikin event gitu. Oh, berarti itu pada tahun 2007 belum terbentuk nama JOB. Belum terbentuk. Belum terbentuk. 2008 mulailah ada waktu itu kalau nggak salah nih ya, itu ada ulang tahun Kota Banjar. Ulang tahun Kota Banjar. Nah, disitulah kita ngobrol-ngobrol gimana nih kalau misalkan kita ngadain event nih kegiatan off-road. Dan kita kan punya relasi teman-teman, sahabat-sahabat off-road dimanapun, kayaknya dia mulai ada tertarik gitu untuk biasa ngadain kegiatan di Banjar. Di situ bikinlah kegiatan sekalian deklarasi. Walaupun deklarasi tersebut simbolis ya mungkin. Ya, simbolis bahwa terbentuklah Jeep Onom Banjar. Dulu sempat berdiri itu ada juga senior banget yaitu Koyam. Oh, Banyak. Ya Koyam, tahu ya. Dia itu dulu mendirikan yang namanya Banjar Jeep Club. Banjar Jeep Club Awalnya, tapi baru dia aja, hanya sebagian 3 orang kalau nggak salah itu klub Land Rover aja. Terus di situ kita gabung bareng-bareng. Nah, Banjar Jeep Club itu dirubah namanya menjadi Jeep Onom Banjar. Karena kan dulu kan biasanya kan ada yang klub Ayam Jeep Galunggung, terus ada banyak. Kalau nggak salah Teh Kuning apa aja itu membawa namanya. Tapi kita ngambil ikonnya Banjar. Ikon Onom. Rawa Onom ya. Namanya itu ada Rawa Onom karena lintasan kita trek itu kebanyakan itu hampir mengitari di segala Rawa Onom. Jadi sudah bikinlah yang namanya Jeep Onom Banjar. Tahun 2008 kita bikin event di situ sekalian deklarasi. Ketuanya dulu masih Koyam sempat jadi ketua Jeep pertama Koyam jadi ketua Jeep Onom Banjar. Banjar Jeep Club. Terus waktu selesai kegiatan muncullah diganti nama yang Jeep Onom Banjar. Ketuanya waktu itu sempat Haji Maman. Haji Maman Padut sempat jadi ketua JOB. Tuh kan jadi tahu sekarang. Berarti kan sejarahnya. Nah, ini yang jadi kan kita itu harus harus mengenal supaya kita lebih ini ya, lebih enak lah gitu ya, lebih mengenal sejarah tentang JOB gitu ya. Berarti tadi lanjutkan. Jadi berarti Pak Haji Maman sempat jadi ketua JOB. Hanya berapa bulan karena dia mungkin banyak klub ataupun banyak keanggotaan di kegiatan anggota yang lain. Hanya beliau
bukan menyerahkan, tapi beliau kasih mandat kalau nggak salah teh. Kalau nggak lupa ya saya ingat dia itu kasih mandat, udahlah ketuanya yang aktif aja di JIP. Orang banyak yaitu ada Pak Nura, ada Pak David. Pak David waktu itu jangan saya. Aktivitasnya mengganggu hal tersebut. Karena muncullah nama yang namanya Bapak Anura. Jadi gitu. Jadi ini turun temurun ya diwariskan dari Pak Haji Maman. Tahun berapa itu? 2008 itu. Oh 2008. Masih dari 2008. Berarti dari 2008 itu perpindahannya cepat sekali ya? Sekali. Dari mulai Pak Eko Iyam, Pak Haji Maman, terus juga ke Anura. Itu di situ teh. 2008. Belum bisa kenapa dalam 2008 itu masa transisi cepat karena kita belum betul-betul bikin suatu wadah JIP ke klub JIP di Banjar, belum serius dalam obrolan. Ya, disitulah sudah paten sampai sekarang. JIP Ono Banjar masih Anura. Seumur hidup. Dari 2008. Wah, luar biasa. Gak ada pensiunnya. Dipertahankan. Cocok dipertahankan. Abadi ya, Kak? Tapi alhamdulillah masih aktif. Masih aktif, masih semangat, luar biasa. Lalu mulailah itu dari kita 2008 itu kita waktu itu ada deklarasi baru secara simbolis, baru nama, tapi seingat saya sih waktu itu belum resmi ya. Belum. Itu ada yang namanya wadah Indonesian Off-Road Federation. IOF ya? Ya, IOF. Waktu itu kita kegiatan sama IOF, ada kegiatan CR Country Road ke tengah hutan, berjalan selama 2 hari dari mulai Jumat. Hari Sabtu kita BWTM batas waktu tunggu maksimal kalau nggak salah malam ya di Sabtu malam ya. Nah, hari Minggunya kita kegiatan ada yang namanya trail stay tersebut waktu itu ada di sekitaran Stadion Patroman, yaitu samping pom bensin. Itu pertama kali perdana kegiatan JOB yang ngadain kegiatan trail stay di situ. Tahun 2008. Berarti rame-ramenya tahun 2008 waktu pertama. Pertama 2008. Itu baru pemanasan bisa dibilang. Peserta pun waktu itu walaupun baru pemanasan sudah hampir 150 peserta. Banyak ya, terhitung banyak. Nah, disitulah termotivasi di acara kegiatan itu bisa sukses. Dirangkullah kami ini dari JOB gabung di kegiatan Banjar Automotive Party. Oh, BOP yang keberapa itu ya? Tahun 2008? Kalau nggak salah 2008 teh yang ya berarti kelimaan ya, soalnya Banjar kan berdiri tahun 2004 ya. 2004 ya sekitar kelima lah. Ya, 4 ke 5 lah. Di situ di rangkaian Banjar Automotive Party itu masuklah kegiatan JIP juga. JIP JOB itu masuk kegiatan dalam Banjar Automotive Party yang dilaksanakan waktu setiap di akhir tahun. Kalau nggak salah di bulan Desember. Berarti, nah ini sebelum ke ini, saya tadi penasaran kan yang namanya hutan itu kan harus kita buka dulu. Siap. Karena memang hutan Banjar ini kalau yang saya tahu hutan yang cukup menarik ya untuk para off-roader karena memang hutannya luas. Terus pas begitu mau buka ada orang-orang siapa aja sih yang yang berjasa tuh dibuka-buka jalur itu. Oh iya. Jeep kita main di off-road, otomatis kita menggunakan yang namanya lahan trek yang off the road. Off the road. Tanah. Lumpur lah. Di situ kita di sini yang terdekat itu adalah yang namanya ada lahan perhutani. Betul. Itu awalnya kita baru main iseng 1 kali 2 kali. Nah, karena kita di situ mainnya adalah di lahan perhutani. Otomatis kita harus sowan ke perhutani minta izin. Saya ini dari klub JIP Ono Banjar mau numpang lewat. Ya. Permisi ya. Ikut main di tengah hutan tersebut. Dan kita izin di sana. Alhamdulillah, terima kasih kepada terjalin ya. Terima kasih kepada bapak-bapak yang di perhutani kami, dan insya Allah kami akan menjaga amanah dari bapak-bapak
Jangan merusak lingkungan. Ya, Ya. harus dijaga hutannya. Dijaga hutannya. Boleh silakan main off-road, tapi dengan satu syaratnya itu jaga hutannya jangan sampai dirusak. Dirusak. Kalau pas kita lagi recovery ya, Iya betul. recovery itu ke pohon jati itu harus menggunakan spray, jangan pohon yang kecil, harus yang gede, jangan sampai pokoknya jangan sampai merusak lah. Jangan merusak hutan, boleh menikmati tapi jangan merusak. Nah, seperti itu. Terima kasih buat perhutani. Pelaku sejarahnya itu dulu yang berjasa banget ya. Dari mulai Om David, yang pasti sebut semuanya Om Ya. David, Pak Pak Jinana, Jinana. Pak Dadang Kalyubi, terus juga ada Mbah Tutus. Mbah Tutus. Juga aja berperan sekali di situ, komunikasi intens kita sama-sama bapak-bapak di perhutani. Bahwasanya kita dikasih waktu itu tahun kalau nggak salah tahun 2000-an, 2001 kalau nggak salah. Kita komunikasi duduk bareng, kita sowan ke kantor perhutani yaitu di Banjar Utara, ngobrol. Di situ silakan kalian bikin track, bikin alur, bikin GPS juga. Nah di situ silakan ada yang namanya kesepakatan, maksudnya boleh kegiatan main off-road yaitu Jeep Mono Banjar main di wilayah perhutani yang ada di sekitaran Banjar dengan syarat itu tadi Ya, jaga. hutan kami. Iya, jangan dirusak intinya kalau hutannya Alhamdulillah sebenarnya. sampai sekarang, Sampai sekarang ya. sampai di tahun 2020 ini kita masih tetap eksis. Nah, ngomong-ngomong, saya tersirat barusan Kikaman. Yep. Kikaman yang kemarin baru saja meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan beliau diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Jadi buat Kikaman itu saya pengen tahu itu Kikaman pas begitu saya masuk JOB, Kikaman ini saya rasa ini mempunyai andil besar di JOB. Seperti apa itu? Sebelum saya menceritakan Kama ya buat rekan-rekan, sebagian besar para pecinta off-roader yang sudah sering main, bahkan pernah main ke wilayah Jeep Mono Banjar, bapak-bapak teman-teman pasti pernah ketemu yang dengan yang namanya Bapak Kikaman. Dia itu seorang GPS-nya ya. Pembuka jalur. Ya, pembuka jalur, bikin jalur. Dia itu yang sangat berjasa sekali. Kalau kami tanpa beliau, kami pun tidak akan tahu trek kemana ke tengah hutan. Sebelum saya menceritakan beliau, saya kasih kabar bahwasanya kami Jeep Mono Banjar sedang berduka cita bahwasanya Kikaman kemarin malam ya meninggal dunia dengan mungkin lagi udah sakit, meninggal dunia yang kalau nggak salah jam 18.30 yang selepas maghrib. Dan tadi siang Dikebumikan ya? Saya dikebumikan. Mohon doanya dari rekan-rekan pencinta off-roader yang kenal sama Kikaman, mohon doanya mudah-mudahan Kikaman husnul khotimah. Amin. Diampuni segala dosanya. Amin. Diterangkan di alam kuburnya dan terima amal ibadahnya. Amin. Keluarga yang ditinggalkan dikasih kesabaran. Amin. Tentang masalah Kikaman, dia itu sama pelaku sejarahnya bareng sama saya. Waktu ke pelaku sejarahnya bareng sama Itu saya. pas kenal sama Kikaman tahun berapa? 2007 itu. 2007. Berarti Saya enggak 2004. 2000. Saya 2004 bareng kerja lah. Saya kerja sama Om David di bengkel asli tersebut. Punya hobi setiap minggu itu berburu. Nah, kebetulan saya yang bawa kendaraan, bawa jeepnya. Bawa jeep, belakangnya ada anhangnya, belakangnya aneh itu ada jaring buat perangkap babinya. Ya. Terus ada juga ya anjing-anjingnya di belakang juga para pemburunya. Saya juga bawa kendaraannya. Nah, di situ saya baru kenal sama Kikaman tahun 2004, ketemu sama beliau, gabung, kita kenalan, Ketemu di hutan. di rumahnya. Saya sampai ke rumahnya. Kok bisa sampai bisa nyamperin Kikaman? Emang ada Dulu itu ya Kikaman sama Abah Tutus sama Om David, dia itu dulu lulusan sekolah teknik. berarti Ya, udah sekarang dia SMP 5 kalau nggak salah. ST.
Ya, ST dulu. Berarti udah kenal dari sebelumnya. Ya. Oh. Om David sama Mbah Tutus sama kami itu dulu teman sekolah. Di ST. Sekolah di ST. ST itu Mbah Tutus sama Ikaman. Itu bareng di ST. Dulu kenal dari dulu. Nah, saya kenal sama almarhum Ikaman itu di tahun 2004. 2004. Itu senang berburu. Setelah 2004, 2005, 2006, nah 2007 ketemulah sama teman-teman itu ya Pak Dadang Kris. Dadang Kris. Hutan. Mulailah kita ikut ngobrol-ngobrol, kita bikin yuk kegiatan jeep di Banjar. Berarti kolaborasi antara penghobi berburu dan penghobi jeep. Betul. Terbentuklah JOB. Betul ya? Iya, betul. Jadi dari penghobi kan kalau Kikaman, terus siapa lagi mungkin penghobinya penghobi ke berburu ya tadinya. Iya, memang dari berburu awal. Berburu awalnya. Jadi sejarahnya memang dari berburu. Berburu terus ketemu dengan yang suka otomotif, off-road, akhirnya terbentuklah. Karena memang mainnya sama-sama di hutan. Sama-sama di hutan. Ya seperti itu ya. Iya. Nah, berarti karena ini match banget ya dari berburu dengan off-road, jadi akhirnya mungkin berburu ikut sama jeep bareng-bareng sambil buka jalur mungkin seperti itu. Nah, Enggak? kegiatannya itu gini. Pekan pertama kita berburu dulu, Berburu. Dan sambil berburu itu kita kan jalan kaki. Jalan kaki. Disitulah insting. Oh, ini dibikin trek nih. Bagus nih kayaknya. Bikin trek bagus kayak kesini bagus, ini kisi enggak. Nah, dipikir di pekan pertama kita berburunya sambil jalan kaki sambil survei untuk besok di pekan kedua kita lewat pakai jeep. Oh, jadi berburu dulu. Berburu dulu. Iya, iya. Nah, di pekan kedua kita bikinlah teman-teman jeep ikut bareng survei. Ada alat-alat juga untuk bikin jalurnya. Kita bawa cangkul, kita bawa golok, bawa apalah untuk kita meminimalisir jalan itu nggak begitu susah. Akhirnya setelah dilewati semua jeep baru bisa dibikin trek. Makanya kapan ya sih kata teman-teman, mungkin saya juga ngerasain teman-teman dari manapun para penggemar jeep atau menyuka main off-road di Banjar, trek terbaik ya, bener karena memang katanya sih bikin nagih gitu kalau trek off-road di Banjar itu katanya. Nah, ngomong-ngomong itu kan tadi 2008 ya. 2008 itu JOB udah bisa ngadain event. Sampai ke sini, nah dari 2008 itu rame terus nggak sampai tahun berapa gitu? Dari tahun 2008 kita Februari ngadain, nah di tahun 2009 kalau nggak salah kita udah mulai, ya di 2008 tetap kita gabung sama BOP. 2008, 2009, 2010 sampai di tahun 2014. 2014 berarti dari 2008 ke 2014 Jeep Onom Banjar tetap konsisten eksis terus ya. Oh, selain kita ngadain event, kita juga ada sering di tengah perjalanan itu nggak cuma nanya event, ada teman-teman yang dari klub Jeep dari Tangerang, dari Jakarta, dari Bandung yang pengen main. Rutinitas main itu yang mayoritas banyak teman-teman dari Bandung, deket sih ya. Yang pernah masuk sini tuh klub dari Semarang, dari Tangerang itu mereka main sini dan requestnya, feedback requestnya is the best tracknya. Karena memang jalur trek off-road Banjar Patroman ini juga saya pernah lihat di YouTube itu ada pernah dipakai sama Japa Overland, ya. Terus banyak lah pokoknya saya lihat buka-buka di YouTube. Wah, ternyata memang treknya diakui mantap gitu ya. Dulu juga pernah ada masuk di jalur Rawa Panjang sama almarhum Pak. Ya, Rawa Panjang, Pak almarhum Pak Samsir Alam ya. Pernah masuk ke sana ya? Ke Rawa Panjang. Nah, terus sampai 2014. Nah, ada cerita dulu itu di Banjar itu off-roader ternama yang sudah almarhum Pak Haji Sony. Gimana ceritanya itu dari tahun berapa itu karena itu banyak diceritakan ramenya pada saat ada Pak Haji Sony juga. Waktu itu kita di tahun 2000, terus saya juga lupa ya, kalau nggak salah itu tahun 2010 kita berada di 2008, 2009, 2010. Nah, dimulai tahun 2011 kalau nggak salah ya, tahun 2012
Haji Soni mulai Masuk. almarhum Haji Soni mulai masuk. Kayaknya tertarik nih main off-road. Main off-road beliau waktu itu, kalau nggak salah ya, karena 2012-an lah. Masuk. 2011, 2012 transisi waktu itu dia masuk, suka. Nah, mulai dari situlah tambah matang lah dia. Tambah rame. Tambah eksis, terus event pun sangat-sangat ya berdiri banget lah, pokoknya booming banget. Diadain lagi event-event. Ya. Itu kalau dari 2008 kan pertama adain event di Banjar ya, yang istilahnya yang open lah ya. Betul ya. Terus tahun berapa lagi yang inget Mas Udin? 2000. Setiap tahun. Setiap tahun. Setiap Pas begitu BOP ada off-road. BOP ada off-road. Ada off-road. Oh. Karena kita kan ada wadah yang namanya itu Banjar Otomotif. Waktu itu. Kita setiap klub otomotif yang ada di Banjar harus ikut berpartisipasi dalam meramaikan kegiatan Banjar Otomotif Party. tersebut. Akhir tahun ya biasanya ya. Ya, di akhir tahun. Ya, Ya, kalau misalkan kalau di klub motor ada road race-nya, Ada apanya, motocross-nya segala macam. motocross-nya. Nah, kalau kami di Jeep Gunung Banjar itu ngadain Off-road. off-roadnya tersebut. 2014 ya. Ya, 2014. Nah, di situ 2012, 2011, 2012, 13, 14 kita ada kegiatan kemanapun, kita kegiatan Haji Soni di sini, almarhum Haji Soni ikut. Nah, kalau nggak salah itu 2014 akhir apa ya, saya lupa lagi. Haji Soni almarhum di accident waktu kita lagi Latihan ya? persiapan ke Jurda di Garut. Oh, itu lagi persiapan ke Jurda. Persiapan lagi latihan. Latihan di daerah Batu Lawang ya. Daerah belakang Polsek itu kalau sekarang itu terkenalnya itu adalah Tembung Kerta ya. Tembung Kerta. Daerah Batu Lawang ya. Batu Lawang. Batu Lawang, iya. Terus Ya, masih ingat itu- saya. Itu terjadi insiden kalau nggak salah jam 4.15 menit terjadi, beliau kecelakaan lagi latihan, lagi latihan main off-road. Itu di situ. Nah, karena mungkin di situ, ya mungkin saya akan bikin pesan di sini ya buat teman-temannya. Walaupun seringan apapun kita kegiatan off-road, kita adalah main off-road itu main SD. Jadi tolong safety lah. Ya. Kita gunakan, kita helm juga harus pakai. Pokoknya Betul. safety aja. Safety. Kita main aman. Kita Karena main aman. itu safety itu nggak bisa dibikin ini ya, dibikin hal sepele. Oh, nggak bisa. Karena saya kemarin pas begitu kemarin masuk trek, saya juga ngalamin Om. Saya nggak pakai safety belt, mobil mau stupi, itu kalau dilanjutin stupinya nggak tahu seperti apa, safety belt nggak pasang. Itu. Wah itu di sana, wah ternyata safety belt itu Penting. kita harus prepare, jangan sampai ya itulah. Kita kan nggak tahu. Harus disiapkan segalanya. Harus persiapan. Pokoknya pas mau masuk trek, kalau mau off-road, safety itu harus benar-benar nomor 1, ya. Betul. Jadi jangan dianggap sepele. Pernah dialami sama ini juga? Raka juga sama ya. Tidak jok ya. Udah jawab. Iya benar. Hidup supir. Ya. Jadi memang safety itu nomor 1. Jadi para off-roader, terutama yang baru-baru masuk seperti saya seperti itu, jadi harus safety benar. 2014 itu almarhum Haji Soni Ya. meninggalkan kita semua. Meninggalkan semua. Nah, di situ kita Jeep Onom Banjar sempat bukan vakum ya. Berhenti Sempat dulu. Sempat redup. Mobilnya masuk garasi dulu mungkin semua. Berduka lah, benar-benar berduka karena meninggalnya beliau dalam kegiatan Off-road. di situ sempat down, JOB sempat down, sempat meredup, menyat lagi kalau nggak salah, bangkit lagi. Ya sama perjalanan ini. Masa sih? Iya. Apa sih berjalan? Kalau nggak salah di tahun 2017 kalau nggak salah ya. Masih ada ya. Sudah. Cuma waktu itu pas begitu COVID ya, pas begitu pandemi, mungkin Oh, kalau pandemi ya total ya, nggak ada. Kalau saya lihat itu dengar ceritanya pas begitu pandemi emang nggak ada kegiatan off-road seperti itu. Dan katanya sih ya, di tahun 2014 almarhum Haji Soni meninggal, terus saya meredup lah di situ, dan saya juga hengkang dari Kota Banjar. Hengkang di situ, saya sempat merantau dulu lah. Kalau saya sih, saya lihat sih kan yang kayak Bah Tutus gitu kan. Bah Tutus kan bengkel spesialis di Jeep seperti itu ya.
Dari dulu meskipun pas begitu pakem mondar-mandir bawa jeep terus ya. Kayaknya Mbak Tutus aja yang eksis terus. Karena keluar masuk mobil jeep gitu kan. Mbak Tutus sih kalau mau pakai mobil biasa tuh dia kayaknya kayak nggak bawa mobil. Nggak kayak bawa mobil. Jadi kemana-mana harus pakai jeep. Oke, berarti JOB itu ceritanya dari kita kilas balik lagi ke belakang, itu terbentuk karena ada dua hobi, satu hobi berburu dan bertemu dengan penghobi off-road. Ya, akhirnya terbentuklah JOB. Dan yang pertama itu ketua JOB-nya Koyam. Banjar Jeep Club langsung berubah menjadi Jeep Onom Banjar. Jeep Onom Banjar karena tempatnya mengambil dari ya Onom itu Rawa Onom ya, banyak ikon Banjar Patroman kan Rawa Onom. Jadi banyak melintasi rawa-rawa di Banjar seperti itu ya. Nah, terbentuk 2008 jadi JOB, terus ya ketuanya kan dari Koiyam, terus Pak Haji Maman Padud ya. Terus ke Anura dan sampai sekarang. Sampai sekarang. Awet. 2019 kayaknya 2019 itu Covid ya? 2020. Nah, di sana itu Pakem mungkin tahun 2022 ya mulai. 2022 itu pun di pertengahan. Di pertengahan ya. Awal. Tapi kalau Anura kayaknya dia kayaknya sering ya mungkin, tapi nggak di sini gitu. Yeah. Nggak di Banjar, mungkin sama Tasik sama apa gitu. Walaupun di tahun 2014 itu sempat redup JOB ya, tapi kita kalau pas ada kegiatan-kegiatan datang pun kita hadir. Kayak Padadang Med. Terus kalau Anura saya rasa karena kalau Anura itu kan kerjaannya kan tiap hari off-road gitu kan. Makanya saya di sini saya tadinya mau saya tanya di sini gitu. Pak Ketua itu cuma nggak datang. Aduh, saya mau tanya ini Anura ini kerjaannya off-road dia tiap hari gitu. Itu seru hari sekarang nggak bisa, tapi ajak ke gunung masih bisa. Oke, nah berarti kalau saya lihat sih kalau di grup JOB kan banyak sekali ya, itunya apa namanya yang masuk di komunitas JOB. Banyak yang nggak kenal di sana karena mungkin udah apa namanya udah lanjut usia atau gimana berhenti gitu ya. Ternyata kayak Dadang Kris itu kan ternyata dari lama ya, itu udah lama ya. Ya. JOB. Ya mudah-mudahan dengan adanya Jeep Onom Banjar ini bisa mempromosikan Kota Banjar terutama di bidang pariwisata. Itu sih harapan sayanya. Harapan kita ya, harapan kita mudah-mudahan dengan adanya JOB bisa memperkenalkan nih jalur wisata trek off-road di Banjar seperti itu. Ya mudah-mudahan gitu kan. Ya harapan saya sih seperti itu, pribadi saya, walaupun saya sampai setelah dari tahun 2014 sampai hari ini, mohon maaf teman-teman kalau misalkan saya di Jeep Onom Banjar itu belum pure eksis langsung. Iya. Tapi karena kesibukan mau masih menjadi kuli. Nah, buat bapak-bapak para pendahulu JOB, mohon maaf nih bila ada yang kurang atau kurang saya nggak sebut atau gimana, mohon maaf karena tadinya sih pengen diundang tapi ini karena dadakan, jadi kita ada Mas Udin aja katanya, yang kata ketua Mas Udin aja katanya tadi gitu. Jadi mohon maaf buat bapak-bapak terutama yang nggak hadir, Pak Haji semua. Izin nih, jadi tujuannya podcast ini saya supaya tahu cerita tentang JOB karena saya sangat kagum Pak dengan JOB. Kenapa saya kagum dengan JOB? Karena ya olahraga sekaligus hiburan, sekaligus silaturahmi, terus orang-orangnya friendly semua, pokoknya enak nyaman gitu. Saya salut dengan JOB, jadi positif lah. Positif, banyak positifnya. Amin. Kalau negatifnya mungkin pulangnya kadang-kadang tengah malam.
Tapi nggak apa-apa lah, kalau di hutan kan ya seperti itu kan, kita nggak bisa diprediksi gitu kan. Nah, terutama buat para offroader pemula yang mau gabung, misalkan di Banjar yang suka-suka offroad, jadi bisa gabung di JOB. Ya, ada wadahnya. Terus buat teman-teman yang dari luar kota Banjar yang mau bermain ke hutan Banjar, dipersilakan ya. Dipersilakan, tinggal kontak aja JOB, nanti kita diantar mungkin ya, seperti itu. Banyak sih yang kemarin juga dari Tasik, dari Ciamis, katanya pengen diantar ke jalur ya. Oke, kita sambil menikmati jalur seperti itu. Oh iya, kita welcome di JOB, sangat welcome sekali teman-teman dari manapun ke klub Jeep yang mau ikut ataupun kepengen main di trek. Hanya sekedar main. Sekedar main, silakan hubungi. Ada Bapak Anura, termasuk sekarang ada nih. Ya, karena memang banyak yang waktu kemarin ngadain ubar kemarin kan, itu kan udah lama ya Pak Kem, kemarin ngadain ubar, ternyata respon dari para peserta bagus. Katanya treknya Banjar bikin happy, katanya, terus aman, pulang dengan happy lah seperti itu. Karena mereka itu, para peserta itu yang diinginkan itu kalau misalkan off-road itu pulangnya itu ya bikin happy gitu, bukan pulang dengan segala macam permasalahan seperti itu kan. Jadi hutan Banjar untuk off-road oke lah, mantap. Mas Udin, mungkin itu ya tadi perbincangan dengan Mas Udin, salah satu tokoh JOB, Jeep Onom Banjar. Sebetulnya masih banyak tokoh-tokoh yang lainnya kayak Pak David, ya Om David, terus Pak Haji Maman, Pak Haji Nana. Meskipun saya juga belum kenal. Tapi salam hormat dari saya buat sesepuh JOB lah, pokoknya seperti itu. Ya, dengan adanya kegiatan-kegiatan seperti ini, mudah-mudahan bisa mempererat tali silaturahmi terutama seperti itu. Satu pesan mungkin ya tadi lanjutin, di kalapas teman-teman mau main berlumpur di Banjar, di Jeep Onom Banjar, silakan main ke tengah hutan Banjar dengan yaitu koordinasi sama teman-teman di Jeep Onom Banjar, karena Jeep Onom Banjar ini yang sudah diamanati dari Perhutani ya? Dari Perhutani. Yeah. Sebagai pesan di Wangsit bahwasanya silakan main ke tengah hutan, tapi dengan syarat harus ada koordinasi sama anak-anak teman-teman di Jeep Onom Banjar. Karena Jeep Onom Banjar itu di kalapas dia bawa teman atau ada klub yang main masuk ke kota Banjar, itu Jeep Onom Banjar selalu laporan. Betul. Kita selalu laporan ke Perhutani. Betul. Jadi biar kita tetap menjaga lah koordinasinya sama dari Perhutani. Kalau misalkan ada teman-teman yang dari sekitaran sini lah, dari Ciamis, dari sekitaran Ciamis Banjar, main ke tengah hutan, 1-2 kendaraan silakan. Tapi di situ ada warning, ada beberapa warning yang harus benar-benar kita pegang benar-benar. Misalkan lagi ada penanaman jati. Betul. Karena ada penebangan, ada penanaman kembali ya. Karena di situ lagi ada buat kegiatan bertani, di situ kita harus benar-benar jeli, harus benar-benar tahu. Jangan sampai kita main seenaknya di rumah mereka. Benar. Itu mungkin pesannya seperti itu. Jadi di kalapas main ke Banjar, welcome sekali, siapapun silakan yang mau main Jeep di Banjar, silakan, asal koordinasi dulu sama teman-teman di Jeep Onom Banjar, biar JOB nanti koordinasi sama dengan seperti itu. Ya, jadi intinya kalau misalkan mau bermain di hutan Banjar, nanti koordinasi dengan Jeep Onom Banjar. Karena fasilitator Jeep Onom Banjar ke Perhutani seperti itu, karena memang ada aturan ya, meskipun main di hutan tetap ada aturan yang nggak bisa seenaknya juga. Dan yang paling berbahaya kalau yang nggak tahu hutan di Banjar, dari luar main ke hutan Banjar, nggak tahu jalan, nggak tahu jalur, bisa-bisa nyasar. Bisa-bisa nginep beberapa malam nanti. Paling telepon saya. Paling telepon ya. Begitu. Bisa pulang evakuasi. Oke ya, terima kasih semuanya buat para penonton semua, terutama teman-teman JOB yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu.
Mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan apa namanya tokoh-tokoh off-roader di Banjar yang lainnya, bisa ketemu di lain waktu. Oke, terima kasih Mas Udin waktunya. Terima kasih. Terima kasih Raka. Ini Raka off-roader junior, off-roader termuda ya. Off-roader termuda yang aktif juga ya. Raka ini jadi mungkin Raka ini bisa siap setiap saat off-roadnya. jadi nanti kalau ada tamu dari luar pengen off-road di Banjar, Raka juga kayaknya setiap saat. Asal hari libur. Jangan meninggalkan sekolah maksudnya gitu ya. Jadi sekolah nomor 1, off-road baru nomor 2. Jangan off-road nomor 1, sekolah nomor 2. Kebalik seperti itu. Oke Kak, pokoknya tetap semangat. Generasi muda penerus. Mudah-mudahan Kota Banjar bisa apa namanya, bisa terangkat terus nama Kota Banjar di bidang pariwisata melalui Jeep Onom Banjar seperti itu. Lestarikan hutan dan jaga hutan kita supaya kita bisa menikmati. Oke, salam satu lumpur buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.